Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para salihin salihat, siswa siswi SMA Ibn Abbas yang sangat saya cintai, terutama kelas 10 ya, karena ini pembelajaran kelas 10. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pembelajaran kita pada siang kali ini melanjutkan dari materi kita pada pekan-pekan yang lalu. Setelah sempat kami posting tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat, maka di kesempatan siang hari ini akan kami perjelas lagi tentang makna tauhid asma wa sifat. Ini hal yang sangat penting diketahui oleh semua kaum muslimin supaya orang tidak terjatuh pada kesalahan dalam memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang agung. Silakan dibuka halaman 79 ya, Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan, halaman 79 yang berjudul Makna Tauhidu al-Asma'i wa Sifati. Makna Tauhid Asma wa Sifat wa bayanu manhajis salafi, dan penjelasan atau keterangan tentang metode salaf, ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, fi asma'illah wa sifatihi, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi bab ini menerangkan tentang makna dari kalimat dan hakikat dari asma wa sifat Allah yang wajib kita imani, kita tetapkan, dan bagaimana cara menetapkannya salaf ya, yaitu para sahabat dulu. Jadi mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi pertama perlu kita pahami tentang makna terlebih dahulu. Apa itu makna tauhid al-asma wa sifat? Huwa, yaitu al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil Qur'anil 'azim, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada pada Al-Qur'an. Jadi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, contohnya innallaha sami'un basir, innallaha ghafurur rahim, dan lain sebagainya. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim ada nama-nama dan sifat Allah tersebut, kita mengimaninya bahwasanya innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Kita mengimaninya, seluruh nama dan sifat itu sebagaimana yang tertulis di Al-Quran ya. Wa sunnatil Mustafa alaihi afdhalus shalah wa taslim, juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada pada sunnah Nabi Muhammad. Allah mempunyai sifat, contohnya nuzul, turun di sepertiga malam terakhir. Allah mempunyai sifat al-ujub, takjub pada hambanya ataupun senang dengan hambanya yang bertobat. Allah punya sifat ghadab, murka pada hamba-hambanya yang bermaksiat. Lah, sifat-sifat seperti ini, nama-nama seperti ini kita mengimaninya, yang ada di Al-Quran, juga ada dalam As-Sunnah. Wa taslim, dan kita taslim, betul-betul pasrah dengan nama-nama itu, ala ma yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala, sesuai yang pantas dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam Al-Quran tersebutlah ayat tersebut. Maka kita mengimani Allah mempunyai tangan, dan tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah. Ya, cara mengimaninya seperti itu. Kita mengimani Allah punya tangan,
dan kita tetapkan tangan itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, min ghairi ta'wilin, tidak boleh ditakwil. Apa itu takwil? Jadi mengalihkan lafadznya pada ihtimal yang lain. Maksudnya tangan kemudian dialih namakan atau alih makna menjadi kekuasaan. Tangan dimaknai menjadi kudro atau kemampuan. Ya. Mungkin ada kesamaan. Tapi kalau dengan kita mengalihkan atau kita katakan takwil ini dengan terus kita menafikan nama atau sifat Allah mempunyai tangan, maka ini suatu kesesatan. Ini yang pertama, min ghairi ta'wilin. Yang kedua, wala ta'tilin, tidak boleh ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til adalah nafyu sifatillahi ta'ala au asma'ihi au ingkari sifatillahi ta'ala, yaitu menafikan, melenyapkan atau menghilangkan, maksudnya tidak mempercayai nama-nama dan sifat-sifat Allah serta mengingkarinya. Itu ta'til. Ya, orang zaman sekarang mungkin ada sebagian yang karena dia berusaha untuk tanzih, yaitu mensucikan Allah, akhirnya jatuh mereka pada ta'til. Tanzihnya bagaimana? Orang-orang ini mengakunya mereka mensucikan Allah, kemudian dengan itu mereka tidak mau menetapkan Allah punya tangan. Nah, persangkaan mereka kalau Allah punya tangan berarti sama seperti makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan, berarti Allah sebagaimana makhluknya. Ini persangkaan mereka. Maka mereka mentanzih Allah, mensucikan Allah. Akhirnya mereka jatuh pada ta'til, yaitu menghilangkan sifat Allah yang harusnya memang itu sifatnya Allah. Dan ini adalah persangkaan atau keyakinan yang salah. Karena contohnya, saya punya tangan, monyet punya tangan, nggak bisa disamakan tangan saya dengan tangannya monyet, kan begitu. Sebagaimana Allah punya tangan, makhluk manusia punya tangan, tidak bisa disamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Sebagaimana kita katakan tadi, yaliku billahi subhanahu. Jadi kita tetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan sifat-sifat Allah ini sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, dan kita tidak boleh mentasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang kedua, takwilin bila min ghairi takwilin, tanpa kita boleh takwil, wala ta'til, dan tidak boleh ta'til. Yang ketiga, wala takyifin, min ghairi takyifin, tanpa kaif. Apa takyif? Takyif dari asal kata kaif, kaifa, kaifa wa kaifa. Maksudnya bagaimana? I'tiqadu anna sifatillahi ta'ala ala kaifiyah. Jadi meyakini sifat-sifat Allah itu dengan kaifiyah ataupun bagaimana, mimma tatakhayyaluhu au tudrikuhu al-uqul, sesuai dengan yang dikhayalkan oleh otak kita. Contohnya Allah punya tangan, wa kilta yadallahi al-yamin, dan kedua tangannya Allah itu al-yumna, kedua tangan Allah itu kanan. Kemudian otak kita beroperasi, mengkhayal bagaimana tangannya Allah, bagaimana letaknya, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini namanya takyif. Ini juga kesesatan yang nyata. Tidak boleh otak kita mempersangkakan dan menggambarkan Allah dengan gambaran-gambaran sesuai dengan yang digambarkan oleh otak kita. Ini salah. Yang keempat, wa min ghairi wala tamthilin, dan tidak boleh tamthil. Apa itu tamthil? I'tiqadu mumatsalatu syai'in min sifatillah li sifatil makhluqat. Jadi menggambarkan, membandingkan sifat Allah dengan sifat hambanya, sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini namanya tamthil. Ya, Allah kalau sebagaimana dalam keyakinan agama yang lain, mungkin contohnya agama Hindu, agama Buddha, ya, mereka punya Tuhan, mereka punya sesembahan, kemudian diserupakan dengan bentuk manusia.
Ya, punya kepala, punya tangan, punya kaki, ya, punya mata, ya. Jadi dalam hal ini umat Islam dilarang tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kiranya 4 kosakata baru yang kita dapat dalam akidah asma wa sifat. Jadi kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang dalam Al-Quran, diterangkan Allah dalam Al-Quran, juga diterangkan Rasulullah SAW dalam hadis, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa boleh takwil, tanpa boleh taktil, tanpa boleh takyif, dan tanpa boleh tamthil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa, yang sepadan dengan Allah. Tidak ada dari makhluk-makhluknya. Jadi kita menafikan adanya yang menyerupai Allah. Tidak ada makhluk apapun yang bisa yang menyamai Allah. Tetapi di ayat ini diakhiri dengan kalimat wa huwas samiul basir. Dialah Allah, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita menetapkan dan mengimani Allah maha melihat, maha mendengar, tapi kita tidak boleh mempersamakan antara penglihatan dan pendengaran Allah dengan penglihatan dan pendengaran makhluk-makhluknya. Itulah inti dari materi kita pada siang hari ini tentang tauhid asma wa sifat. Jadi kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak kurangi dan kita tidak tambahi, sesuai kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa boleh takwil, tanpa boleh taktil, tanpa boleh takyif, dan tanpa boleh tamthil. Demikian para salihin salihat, semoga sedikit ini bermanfaat, menambah keimanan kita. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.